Rabithah Alawiyah itu organisasi yang meliputi beberapa departemen, tapi ada yang sifatnya otonom, yaitu Maktab Daimi. Tapi selain itu pendidikan dan dakwah, kemudian sosial dan lain-lainnya, itu merangkul baik itu dari golongan habaib atau non habaib, yang penting muslim. Dari pengalaman yang kita berjalan mulai merintis madrasah sampai akhirnya jadi pondok Darul Aitam, kemudian ya sampai ke klinik, itu sebenarnya kita tidak mulai dengan duit. Masya Allah, ajib. Kita memulai dengan niat. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi da'i yang bisa diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW? Kan mohon maaf, kadang-kadang kita dengar ada beberapa da'i yang ngomongnya itu porno. Padahal itu kan panggung untuk berdakwah, Habibana ya. Imam Ghazali itu pernah menerangkan, kalau kamu diberikan ibtila oleh Allah, diuji oleh Allah menjadi seorang da'i dan wa'id, maka tinggalkan beberapa hal. Mungkin ada hal-hal yang bisa untuk kita lakukan, Habibana, untuk supaya membawa umat ini lebih ukhuwah kuat. Para asatidz juga punya tujuan yang sama. Kalau masalah tauhid kita satu, furu'iyah berbeda, tapi kalau bisa sama-sama untuk umat Nabi Muhammad, insya Allah itu akan sangat membahagiakan hati Rasul. Kira-kira ada nasihat buat kita supaya kita lebih mempererat ukhuwah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbiya khair rabb wa sitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihatihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hackers yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ketua Rabithah Alawiyah Indonesia, Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Habib? Jazakumullah khair, masih menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Semoga Allah memberkahi kinerja antum yang luar biasa, semakin padat Habibana ya. Amin. Ini kita tarik maharitnya antum. Alhamdulillah Habibana. Ini kita langsung saja ke topik yang perlu kita bahas, diantaranya tentang Rabithah Alawiyah Habib. Yang banyak orang tahu itu bahwa Rabithah ini hanya seputar tentang mengurus nasab, ya, itu yang banyak diketahui orang. Padahal yang kita tahu bahwa Rabithah Alawiyah ini juga beraktif juga di dalam membantu fakir miskin, dan tidak hanya para habaib atau syarifah saja. Mungkin pemirsa bisa lebih tahu yang ditujukan dari Rabithah Alawiyah. Ya, jadi Rabithah Alawiyah itu satu perkumpulan atau organisasi yang meliputi beberapa departemen, tapi ada yang sifatnya otonom, yaitu Maktab Daimi. Maktab Daimi adalah bagian mengurusi nasab para sahadah al-alawiyin, untuk menetapkan yang sah, untuk menerangkan yang palsu, atau membahas yang lagi masih abu-abu dan seterusnya. Jadi itu memang Maktab Daimi yang namanya. Tapi selain itu pendidikan dan dakwah, kemudian sosial, kemudian tentang peranan perempuan, kemudian ada bidang usaha dan lain-lainnya, itu kepemudaan, ya, itu semuanya merangkul baik itu dari golongan habaib atau non habaib, yang penting muslim, yang dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah,
dan ala tariqah al-alawiyah. Alhamdulillah. Itu yang lebih difokuskan di sananya Habib. Jadi sebetulnya tidak hanya tentang maktab daimi saja ngurusin nasab tadi yang antum bilang, bahkan ada abu-abu gitu Habib ya. Padahal kan kita ketahui pasti antum sering mendapati orang-orang yang mungkin ingin membawa namanya dengan nasabnya, padahal Salman Al-Farisi cukup dengan dekat kepada Nabi Muhammad SAW sudah dipanggil sedekat itu oleh Rasulullah SAW. Habibana, kita ketahui bahwa di sela-sela kesibukan antum, kita doakan rumah sakit yang sedang antum bangun ini bisa dipermudah oleh Allah ya, karena ini satu proyek besar ke depannya. Berangkat dari klinik Ma'unah dulu ya, ini tujuan yang paling antum harapkan dari rumah sakit ini apa Habib? Dan kita berharap supaya kita bisa ikut andil di sana dengan donasi kita dan dengan doa kita dan dengan apa yang bisa kita bantukan, karena kita ingin juga pahala dari satu amal yang sangat istimewa ini. Nah, jadi dari pengalaman yang kita berjalan mulai merintis madrasah sampai akhirnya jadi pondok, kemudian Darul Aitam, kemudian ya sampai ke klinik, itu sebenarnya kita tidak mulai dengan duit. Masya Allah, ajib. Kita memulai dengan niat. Ya, berkat kita mengajar, murid-murid ini selalu mendoakan gurunya, dilancarkan oleh Allah sampai punya madrasah. Awalnya cuma ngajar saja dulu. Ngajar di rumah antum itu? Di rumah, ya. Itu rumah Habib Ja'far bin Syekhon yang dipakai ya? Di rumah. Kemudian kita nyewa tempat, akhirnya dibuat madrasah. Dari madrasah tadi itu akhirnya madrasah sewa, kita beli tempat itu sampai jadi madrasah yang sudah wakaf. Dari situ akhirnya kita membeli tanah, dan itu semuanya tidak dimulai dengan duit kok. Tapi subhanallah ya, ada orang akhirnya ngasih tanah, mau bangun nggak punya duit, akhirnya ada orang bangun masjid, bangun itu terus begitu. Subhanallah. Ada yang punya urusan nadar, kalau memang selesai akan belikan tanah untuk pondok, gobul nadarnya. Alhamdulillah. Jadi gobul apa hajatnya. Dimudahkan terus Habib, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kami belum pernah menilai bahwa itu karena usaha, karena kami tidak pernah usaha. Tapi itu dapat ma'unah dari Allah. Ya mungkin doanya murid-murid ini, begitu juga klinik. Kita mulai malah kita didanai almarhum Haji Hanif yang ada di mana? Bangil. Di Bangil. Gitu. Ya. Allah rahmatullah. Masya Allah. Beliau yang mendanai dengan titip duit waktu itu, kalau nggak salah bukan ngasih ya, ngasih menyumbang duit 300 juta. Awalnya. Kita mulai, ya penting jatuh roboh lah. Jatuh roboh. Iya, jatuh roboh. Ya kita sambil kuat-kuatan lah. Tapi alhamdulillah setelah imtihan ada imtinan ternyata. Naam. Wa fakul gait min ba'dim tihani. Ya lepasnya belenggu tadi itu setelah kita melewati ujian, akhirnya kita mendapatkan anugerah dari Allah dan dilancarkan oleh Allah sampai akhirnya dalam waktu yang singkat kita bisa membeli tanah, membebaskan tanah 7,5 miliar. Allah. Jadi di Keraton atau yang di untuk Ma'unah ini? Yang di situ. Di kota. Tahu ya antum, kita membebaskan tanah itu. Itu bukan bantuan orang-orang kaya. Ya ada sebagian, tapi kebanyakan itu bantuan orang-orang miskin. Tukang-tukang becak 10.000. Ya, malah ada cerita satu ibu, dia tadi itu mendaftarkan untuk jadi pasien. Nomornya 20 sekian. Jadi menunggu berjam-jam dia. Setelah waktunya dia masuk untuk diperiksa, ditanya, sakit apa Bu? Enggak sakit katanya. Loh Bu, kalau enggak sakit kenapa daftar? Katanya. Enggak mau menyerahkan ini, saya nyelengi duit untuk membebaskan tanah. Rumah untuk rumah sakit. Klinik saat itu. Oh, masih klinik. Ya, untuk rumah sakit ya, untuk rumah sakit 7,5 M. Itu sudah selesai 7,5. Kita berjanjian 1 tahun kita lunasi, ternyata kurang dari 9 bulan sudah lunas. Allah. Dari duitnya mereka. Anjir. Jadi karena itu semuanya adalah amanat.
yang Allah berikan kepada kita, 1 senti pun itu adalah milik untuk umat Muhammad, dan tidak 1 rupiah pun kecuali untuk mereka itu semua. Allah. Habib Syekhon, ini kita ini di sini ana sendiri merasakan berkah karena kan pondok saya alhamdulillah sekarang tahun ke-6 itu juga perintah Habib Taufik. Dan subhanallah memang seperti yang beliau katakan, saya tidak mengeluarkan harta sama sekali tapi Allah memudahkan. Memang barokahnya Asegaf ini diberi keistimewaan. Semoga Allah memberi kesehatan, kelancaran, dan kepada teman-teman yang menyaksikan, bukan berarti usaha Habib Taufik ini kita tidak bisa andil di situ. Karena nanti akan kita bantukan gimana caranya supaya kita bisa ikut mendapatkan keberkahan dalam rumah sakit ini. Karena yang saya tahu sendiri bahwa yang di Al-Ma'unah itu yang datang orang-orang yang tidak mampu, ya, bukan orang-orang yang mampu membayar, tapi banyak dari mereka yang dibantu di klinik Al-Ma'unah. Alhamdulillah. Tapi dengan pondok yang ada di daerah Rangge Tahfidz, Habib, ya, kemudian pondok antum yang ada di Keraton, kemudian rutinan antum yang luar biasa, kemudian antum sebulan sekali harus ke Jakarta, ya, dan masih banyak kesibukan-kesibukan antum yang lain. Tapi ini tetap antum berdakwah, Habib. Tetap antum menyampaikan, ada kajian-kajian yang malam ini tadi juga saya alhamdulillah takdir hadir dan sangat mendapatkan penyegaran di situ. Di antaranya tadi tentang bahwa seorang dai adalah orang yang menyampaikan ilmunya kepada umat. Kita sebagai murid-murid antum dan mungkin banyak dai-dai yang ada di YouTube saat ini yang melihat siaran ini, bagaimana caranya supaya bisa menjadi dai yang bisa diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW, karena kita menyambung lisan mulia beliau dengan segala kekurangan kita, Habib. Karena kan kita ketahui ada dai yang memang niat lillahi ta'ala, ada juga beberapa yang kita sayangkan dari mereka ini ketika di panggung ada beberapa hal yang kurang pas, Habib, ya. Dan mungkin kita semua sudah tahu bagaimana nasihat antum untuk kita yang diberi oleh Allah amanah menyampaikan menyambung lisan Rasul dengan cara yang terbaik. Ya. Imam Ghazali itu pernah menerangkan, kalau kamu diberikan ibtila oleh Allah, diuji oleh Allah menjadi seorang dai dan wa'id, maka tinggalkan beberapa hal supaya mau'idhah itu betul-betul akan menjadi nafi'ah untuk diri kamu dan juga kepada orang lain. Pertama, janganlah Anda terjebak ketika berdakwah hanya untuk mengatur kata-kata yang indah, sehingga Anda dalam berdakwah bukan untuk tasonno, bukan untuk dinilai daripada dakwahnya antum, tapi ketulusan antum dalam dakwah. Kata Imam Ghazali begini, kalau kamu melihat ada orang mau terbakar oleh api, atau mau tenggelam oleh banjir misalnya, apakah perlu kata-kata yang indah untuk supaya menyelamatkan itu, atau cukup kita katakan awas, selamatkan diri kamu dari api? Begitulah dalam berdakwah, ketulusan kamu, tujuan kamu, jadikan itu adalah tujuan target utama gitu. Kemudian kata-kata itu untuk membantu, bukan kata-kata yang indah itu adalah tujuan utama. Akhirnya kita dalam berdakwah gagal dari masalah itu. Ya. Tentunya penyelamatan itu, kalau Anda ingin menyelamatkan orang tenggelam, ya jadi perenang dulu dong. Jangan nggak bisa renang Anda menyelamatkan. Gitu. Id nafsak fa in ta'atta fa'idin nas, kata Nabi. Nasihati diri kamu untuk sadar, kalau sudah sadar baru nasihati orang lain. Ketika kita menjadi dokter yang sehat, kemudian kita dokter tadi itu mengobati pasien, maka itu sangat meyakinkan pasien. Inilah contoh dokter dalam kesehatan dirinya. Tapi ketika dokternya tadi itu adalah sakit parah, maka jangan-jangan pasiennya akan ragu, ini bisa nggak menyembuhkan aku padahal dirinya sakit gitu. Sama dengan pencuci, kalau dia tadi itu bersih, maka
orang yang akan dicucikan pakaiannya atau membersihkan dirinya tadi itu akan yakin bahwa ini adalah betul-betul bisa membersihkan yang lainnya karena dirinya sudah bersih. Begitulah seorang dai yang harus dilakukan. Yang kedua, seorang dai tadi itu kalau kepingin dakwahnya itu manfaat, jangan terpancing dengan materi. Khususnya dari umara. Ya, bukan karena menghukumi itu adalah haram yang diberikan oleh umara, tetapi posisinya kamu seorang dai jangan menjadi tomek daripada atayahum. Jangan kamu menjadi orang yang berharap menjadi serakah untuk dikasih dengan itu semua ya. Dan itu sangat berpengaruh pada hati seorang dai. Dan disitulah kita harus betul-betul tahu diri bahwa kalau Anda sebagai seorang dai, Anda harus bisa berkata sebagaimana Nabi SAW, "Qul as'alukum alaihi ajran." Katakan, aku tidak minta digaji atau diupah. Jadikan dakwahnya kamu adalah sebagai bentuk pengamalan kamu terhadap ilmu. Kalau perlu Anda bayari itu orang-orang yang hadir yang mau Anda nasihati, karena dia sebenarnya adalah orang yang membantu Anda untuk menjadi orang manfaat ada di situ. Emang begitu seharusnya. Tapi kalau kita terjebak misalnya karena duit yang kita dapatkan, kita ini sebetulnya maaf ya, pengamen. Kalau saya bahasakan itu, ini pengamen. Dia akan berbicara karena untuk dibayar, gitu. Seorang dai tidak demikian seharusnya. Karena kita lihat kenapa dakwahnya orang-orang dulu itu berhasil, ketulusan. Ketulusan dan tidak ada tendensi yang lainnya. Sehingga bahasa-bahasa yang sederhana tapi membuat orang banyak bertobat, orang maksiat bertobat. Bahkan orang-orang di luar Islam banyak tertarik masuk Islam. Bahkan seperti yang antum sebutkan, orang-orang yang di luar Islam gampang masuk Islam, seperti mungkin kisahnya Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad yang kalau kita pernah dengar itu bahwa beliau tidak banyak berceramah, tapi hasil yang masuk Islam sampai ratusan ribu kayaknya dari ikhlasnya beliau berdakwah. Dan kadang-kadang dalam menyampaikan mauidhah, Habib, ya, dalam keadaan menyampaikan mauidhah ini kadang-kadang kan ada momen-momen sedikit, kalau lihat antum juga ada sedikit bercanda, walaupun itu hanya untuk penyegar saja ya, yang sama sekali tidak keluar dari topik, tidak ada sama sekali yang ngomong kasar atau ngomong yang bahkan mohon maaf kadang-kadang kita dengar ada beberapa dai yang ngomongnya itu porno. Padahal itu kan panggung untuk berdakwah, Habibana ya. Pertama kita harus memahami ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama kita harus pahami ud'u ila sabili rabbik, berdakwah ke jalan Allah, yakni ila dinillah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada ajaran Allah. Yang sekiranya yang menghadiri majelis tadi itu, yang asalnya dia tadi itu berdosa, dia menyesal dan bertobat, pulang dia akan berubah. Yang asalnya dia malas, dia akan bersemangat, pulang dia berubah. Yang asalnya nggak mengerti, dia menjadi berilmu, pulang berubah. Itulah berdakwah. Tetapi ketika misalnya dia berangkatnya hasilnya bagus, kemudian disampaikan kalimat porno, pulang dia menjadi orang syahwani. Dan ini bukan kriteria ud'u ila sabili rabbik. Jangan-jangan ila sabili syaitan nantinya. Ila sabili nafas. Nah, kalau ila sabili rabbik, ya dia ada imtina daripada maksiat, taubat daripada maksiat, dan ada raghbah fi fi'li ta'ah. Kan begitu seharusnya. Betul. Ini yang pertama harus kita sampaikan. Kemudian isi dakwanya bil hikmah. Dengan hikmah. Hikmah ini bukan hanya ilmu. Kalau ilmu semua orang bisa mempelajari, hatta fasik, hatta kafir. Karena itu ada yang disebut ulama usu. Tapi hikmah ini tidak diberikan kecuali orang-orang khusus. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Karena itu seorang dai harus jadi hakim. Kalau dai tidak jadi hakim, itu sama dengan dokter yang malpraktek.
Ya. Orang itu Contohnya dalam berdakwah harus dilihat siapa orang dari mad'u ilaihinya itu siapa. Iya. Siapa? Diukur. Oh, ini anak kecil. Ini orang besar. Jangan obatnya orang besar kasih anak kecil. Jangan anak kecil kasih orang besar kasih obatnya anak kecil. Ditimbang. Jangan yang berat badannya berat dikasihkan yang timbangannya ringan dan seterusnya. Kun kat tabibil hadik yatrahud dawa fi mawdi'id da. Jadi dai, guru itu seperti dokter yang bisa mengetahui penyakit dan mengasih obat yang dosisnya tepat. Baru jadi obat. Kalau dosisnya nggak tepat jadi penyakit loh itu. Masya Allah. Betul. Ini namanya hikmah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang bagus. Jangan nasihat tadi itu sifatnya menyinggung perasaan. Jangan nasihat tadi itu yang menyebabkan orang itu merasa rugi. Al mau'izatil hasanah. Tentunya mau'izatil hasanah itu harus bersumber daripada al-qalbul hasan. Awalnya dari hati situ, yang bagus. Karena kullu ina'in bima fihi yandahu yatarasyahu. Semua yang bocor dari wadah itu yang keluar sebagaimana isinya. Isinya susu, bocornya keluarnya juga susu. Isinya najis, kencing, yang keluarnya adalah najis dan kencing. Begitu juga ketika kalimat mau'izatul hasanah itu keluar daripada hati yang bagus, maka itu terjemahan hati. Tentunya hati itu yang akan membawa dakwah ini akan semakin berguna. Tapi ketika bagus bukan dari hati yang baik karena tendensi, maka ini tidak baik jadinya. Ini sama dengan anjing tapi dalam bentuk kambing, tetap najis, mughalladhah ini. Walaupun dengan kata-kata yang disusun yang ajib bagaimanapun. Tapi hati yang tidak baik ini sama dengan anjing tapi dalam surah kambing ini. Tetap 7 kali dengan tanah ya, Bro. Najis dati ini. Masya Allah. Najis dati ini. Alhamdulillah. Kemudian wajadihum billati ahsana. Kita menghadapi orang-orang yang menentang. Kita harus jidal dengan jidal yang bagus, yang ilmiah, yang rasional. Memang pasti itu. Karena itu dakwah nggak bisa. Kita pasti akan menemui yang demikian ini. Tapi semuanya sudah diatur sebenarnya. Tapi ada yang sifatnya harbi. Kalau sifatnya harbi, lah itu memang harus kita siap untuk berkorban secara jasmani maupun materi. Gitu. Iya, kemarin beberapa kurang lebih 2 bulan yang lalu, Ana lihat video antum ukhuwah dengan para asatid. Ada dari beberapa ormas yang ada di Indonesia. Itu sangat responnya luar biasa, Habibana, dan kita berharap itu bisa kita kembangkan. Kita berharap ada ukhuwah yang semakin kuat di antara kita, dan mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, Habibana, dari asatid yang mungkin dari berbeda background dan background dan wallpapernya yang berbeda ini. Ada yang mungkin memiliki faham-faham yang insya Allah masih semuanya ini satu untuk membawa umat lebih baik ke Rasul SAW. Karena kalau ada perpecahan itu yang paling disukai oleh orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang munafik. Mungkin ada hal-hal yang bisa untuk kita lakukan, Habibana, untuk supaya membawa umat ini lebih ukhuwah kuat. Para asatid juga punya tujuan yang sama. Kalau masalah tauhid kita satu, furu'iyah berbeda, tapi kalau bisa sama-sama untuk umat Nabi Muhammad, insya Allah itu akan sangat membahagiakan hati Rasul. Kira-kira ada nasihat buat kita supaya kita lebih mempererat ukhuwah ini? Ya, sebenarnya yang disampaikan kepada umat itu yang sifatnya itu untuk umum, jangan yang dibawa untuk khusus. Ada pembahasan umum. Pembahasan umum itu jangan ajak manusia itu mengingat nikmat Allah untuk mensyukuri. Kemudian ajak orang tadi itu untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian ajak orang tadi itu untuk taat kepada Allah. Ini aja sebetulnya disampaikan kepada umum. Kalau semua ustadz nyampaikan itu nggak ada perbedaan. Lah, untuk duduk bersama mubahatsah ilmiah,
Kita bahas itu majelis khusus. Tapi ini ketika dibawa ada di umum, yang komentar bukan orang berilmu, tapi orang umum, dan itulah terjadi perpecahan. Lah kita nih kadang-kadang tokoh-tokohnya kita seperti orang umum, seperti orang pasar. Dia tadi itu saling bukan membahas secara ilmiah, tapi saling menyerang. Kan malas kita kalau sudah ketemu dengan yang model demikian. Kita ini semuanya sudah disatukan langsung oleh Rabbul Alamin loh. Karena imannya kita, karena akidahnya kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ukhuwah itu ibarat syajarah, satu pohon. Pohon itu yang kita harapkan adalah bisa membesar dan akhirnya bisa mengeluarkan buah. Buahnya itu adalah ta'awun. Buahnya adalah ta'awun, saling menolong, saling peduli, saling mendukung. Syajarah ukhuwah bisa menghasilkan ta'awun, membuahkan ta'awun, syaratnya harus kita siram, harus kita pupuk. Penyiraman pohon itu adalah ta'aruf dan tazawur. Masya Allah. Saling mengenal, saling berziarah, saling komunikasi. Enggak, kita nggak pernah duduk, kita cuma mendengarkan bisikan, katanya, omongan, kemudian kita langsung spontan menjawab ada di mimbar itu dan ini. Boleh tazawur, ta'aruf, biar tahu, oh bener tah omongan tadi itu. Kalau perlu klarifikasi, itulah akan terjadi ukhuwah. Tapi kalau ada pohon bibitnya bagus, tidak disirami, tidak dipupui, kering. Hayal namanya kita ini kalau mengharapkan di situ ada buah ta'awun tadi itu, nggak mungkin akan terjadi itu semuanya. Itu memang harus dari semua kalangan asatid juga mengurangi ego dari setiap mereka dan lebih mengedepankan dari apa yang bisa membawa kebaikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khair Haibana, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini waktu antum terpaksa terikat di tempat kita ini, dan mohon doanya sekarang untuk semua yang ikuti podcast ini supaya mendapatkan hajat mereka qabul, khususnya banyak di sini teman-teman anak-anak muda yang belum dapat jodoh. Semoga yang nonton ini semoga mendapatkan kemudahan jodohnya, kemudahan rizkinya, dan khususnya bisa membantu umat Nabi Muhammad selamat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Ya man wafaqa al-khair. Amin. Wa anam alaihi wa fiqna al-khair wa inna alaihi. Ij'alna min al-khair fa anna kulla syarrin wa husun wa ghair. Ij'alna iyyakum insyaallah minal mutawakhin fillah. Amin. Al-mutahabbin fillah. Amin. المتعاون في الله ورزقنا إياكم كمال المحبة والمتابعة لرسول الله ظاهرا وباطنا وينصر الإسلام والمسلمين ويهدينا وإياهم أجمعين واكفنا يوم شر مصائب الدنيا والدين ويرزقنا إياكم كمال الإخلاص واليقين ويجعل علومنا إن شاء الله نافعة وقلوبنا واعية وآذاننا سامعة وأن الله سبحانه وتعالى يتقبل جميع أعمال الصالحات كفر عنا الذنوب والسيئات ويقضي جميع الحاجات ويصلح النية والذرية ويجعل حاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية وجيخ البرية وعلى هذه النية الصالحة وما نهى السلف والآباء وما نوى الصالحون نويناه وما قصدوا قصدناه ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.